Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada tayangan Tasyakur 100 tahun online kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman di konferensi kebebasan beragama dan berkeyakinan se-Asia Tenggara yang ke-8 yang dilaksanakan pada November tahun 2022. Sebagai latar belakang, konferensi ini setiap tahun diadakan. Yang pertama diadakan di Bangkok pada tahun 2015, saya tidak ikut pada saat itu. Kemudian yang kedua tahun 2016 juga diadakan di Bangkok. Dan yang ketiga di Manila, Filipina. Kemudian kembali lagi ke Bangkok. Kemudian juga diadakan di Timor Leste di Dili. Ya. Nah, pada rencananya tahun 2020 ini diadakan di Indonesia, tetapi karena COVID, maka hanya diadakan konferensi secara online. Secara offline bisa diadakan di Indonesia itu pada tahun 2022 pada bulan November yang lalu. Diadakan di Bali dan kurang lebih dihadiri oleh 100 peserta dari tidak hanya dari negara-negara Asia Tenggara saja, tapi juga dari Eropa, dari Amerika Serikat, dari Kanada, dan banyak negara lainnya lagi. Hadirin sekalian, yang dinamakan konferensi ini sesungguhnya bernama CVOP Conference. CVOP itu Southeast Asia for Freedom of Religion and Belief. Jadi konferensi ini selalunya membahas tentang situasi keadaan kebebasan beragama dan berkeyakinan di negara-negara Asia Tenggara. Fokus-fokus kajian banyak diuraikan di negara, khususnya di Burma, di Myanmar, yang banyak menyangkut kelompok Islam Rohingya, kemudian juga di Vietnam, di Laos, ya, beberapa di Filipina dan juga di Indonesia. Pada konferensi yang ke-8 kali ini, saya diminta oleh panitia, kalau dulu sebagai peserta aktif, tapi kali ini saya diminta oleh panitia untuk menjadi pembicara, speaker, dan ini tercantum dalam buku resmi dari panitia. Kemudian menjelaskan juga beberapa speaker, beberapa pembicara, narasumber, dan di sini juga dijelaskan nama saya dengan sedikit notes background saya. Ini semua tentu dengan izin Amir Nasional Indonesia, dari surat-surat dari panitia diserahkan kepada Pak Amir, dan kemudian juga beliau menyetujui hal ini. Nah, hadirin sekalian, pada hari pertama diskusi itu dilakukan, saya berpartner dengan dua orang lainnya. Yang pertama adalah Muhammad Isnur dari YLBHI. Kemudian panelis kedua itu adalah anggota DPR dari fraksi Nasdem, yaitu Taufik Basari. Kemudian
di moderatornya adalah Saudara Arwi dari Human Rights Watch Group. Nah, pada kesempatan itu dalam waktu yang pendek saya harus memberikan presentasi yang saya beri judul adalah Ahmadiyah in Indonesia, A Long Pathway to Reach Freedom of Religion and Belief. Jadi saya paparkan bagaimana perjuangan Ahmadiyah di Indonesia untuk tetap eksis mulai dari 1925 dengan beragam kejadian-kejadian, drama-drama yang terjadi ya pada zaman prakemerdekaan kita juga ikut berjuang, kemudian pada masa Orde Lama juga kita juga tetap berkontribusi dan bahkan diberikan pengakuan sebagai badan hukum oleh negara. Juga demikian juga pada zaman Orde Baru, semua berjalan kecuali terjadi pada saat zaman Orde Reformasi ya. Orde Reformasi ketika itu adalah ditandai dengan banyaknya persekusi yang dilakukan oleh massa, organisasi massa yang tertentu, juga ada beberapa yang diprovokasi oleh aktor-aktor dari kalangan politisi-politisi tertentu. Tetapi saya sampaikan dalam makalah itu, dalam presentasi itu bahwa tetap kami Ahmadiyah juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok minoritas lainnya, saling bahu-membahu untuk mengambil hak kami sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak kebebasan beragama, beribadah yang dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di luar dugaan saya berkali-kali mengikuti konferensi ini, ternyata presentasi saya itu mendapat apresiasi ya, yang boleh saya katakan luar biasa ya. Beberapa dari mereka meminta bahan presentasi saya ya, dan saya share juga mereka yang minta, karena juga dari mereka juga yang datang banyak juga rupanya para peneliti tentang FOB ya, tentang Freedom of Religion and Belief, termasuk juga dari PBB, ada utusan dari PBB, UN Special Rapporteur ya, itu seorang ibu ya, yang bernama Miss Nazila Ghanea ya. Setelah demikian juga konferensi berjalan ya, dengan beberapa topik, beberapa tema yang sudah disiapkan oleh panitia, dan dalam beragam kesempatan break time, dalam kesempatan makan malam atau makan siang, kami banyak juga dialog, diskusi ringan lah dengan beberapa peserta dari yang beragam itu ya. Dan kalaupun seandainya saya harus memaparkan diri, I'm Mubarik from Indonesia, dia selalu mengatakan, kamu kan sudah presentasi kemarin, terima kasih presentasinya. Itulah apresiasi yang diucapkan oleh mereka, tidak satu dua ya kan. Alhamdulillah dengan karunia Allah informasi ini bisa saya berikan dalam kesempatan konferensi yang sangat berharga ini. Selebihnya kami terus bekerja sama, berkoordinasi, bersilaturahim, raptah lah dengan kelompok-kelompok NGO yang memang pro pluralisme agar tegaknya kebinekaan di NKRI ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.